நீ எல்லாம் திரும்ப பிறந்து வந்தாலும் என்கிட்ட மாட்டுறாங்க. Namaste, Vanakkam. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow Instagram kita ya. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film fenomenal berbahasa Tamil yang berjudul Master. Skor IMDb-nya 7,2. Teaser film yang diperankan Thalapathy Vijay ini sudah ditonton 63 juta orang. Film ini request dari Dea Indah, Zefta Kartiko, Auxilia PTG, Bianca Saila, dan Raju Siregar. Film ini bercerita tentang seorang profesor pemabuk yang menyelamatkan masa depan anak-anak. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Halo. Pemeran-pemeran film ini ada JD. JD adalah seorang profesor yang selengean dan selalu memakai gelang khusus. Bhavani adalah orang yang terobsesi ingin menjadi ketua asosiasi supir truk. Das adalah anak buah Bhavani. Bhavani adalah pemuda lugu yang kedua orang tua dan rumahnya dibakar hingga tewas. Tapi justru Bhavani dimasukkan ke dalam penjara remaja milik pemerintah. Karena marah yang terpendam, selama di penjara Bhavani memukul-mukul tembok sehingga dia mempunyai kekuatan pukulan yang luar biasa kuat. Di penjara remaja, Bhavani dimanfaatkan untuk menanggung dosa para mafia kriminal yang mempunyai uang. Suatu hari, Bhavani melarikan diri dari penjara. Bhavani menemui orang yang membunuh dan memenjarakannya. Bhavani tidak membunuhnya. Justru Bhavani ingin belajar menjadi anak buahnya. Seiring berjalannya waktu, Bhavani tumbuh menjadi mafia yang menakutkan. Bhavani membunuh semua lawannya yang akan bersaing, memperebutkan posisi sebagai ketua asosiasi supir truk. Hanya dengan satu pukulan Bhavani, lawannya bisa jatuh tersungkur. Bhavani juga menjadi penguasa penjara remaja milik pemerintah di sana. Bhavani mempunyai anak buah yang loyal di sana bernama Das. Bhavani juga menjejalkan para remaja di sana dengan obat terlarang. Bhavani memanfaatkan para remaja itu untuk dijadikan tumbal. Jika suatu saat nanti Bhavani melakukan kejahatan, merekalah yang menanggung hukumannya. JD adalah profesor psikologi pemabuk yang kerjanya hanya mabuk, mabuk, dan mabuk. Di lain sisi, JD adalah pendidik yang melayani dengan hati. JD sangat dibenci jajaran manajemen di kampus, tapi JD sangat dicintai para mahasiswa di kampusnya. JD mempunyai sahabat baik, seorang guru panah. Di kampus itu, selama bertahun-tahun tidak pernah diadakan pemilihan ketua BEM, karena selama ini yang menjadi ketua BEM hanya dari kalangan anak menteri. Berkat JD, pemilihan ketua BEM bisa diadakan dan diikuti orang lain. Anak menteri itu bertarung melawan mahasiswa biasa. Pemilihan dilakukan dengan adil dan dimenangkan oleh mahasiswa biasa. Meskipun kalah, anak menteri itu bersahabat baik dengan ketua BEM baru yang terpilih. Berkat JD, politik demokrasi di kampus bisa dijalankan. Tetapi ada preman bayaran yang melakukan kerusuhan di kampus. Karena hal itu, JD terpaksa dikeluarkan dari kampus. Tetapi, semua orang tetap mencintai JD. Orang-orang memanggil JD sebagai Master. Dosen cantik bernama Charu yang mengetahui karisma JD secara diam-diam bekerja sama dengan Kapolda, membawa JD untuk mengajar di sebuah penjara remaja milik pemerintah. Charu yakin JD bisa membawa perubahan di sana. JD pun tidak tahu dia ditempatkan di penjara itu. JD hanya bisa menurut saja. Polisi menjelaskan kepada JD mengenai job desk yang harus ia lakukan di penjara remaja. Polisi mengatakan, remaja di sana sangat tidak manusiawi, Pak. Mereka buas seperti binatang. Mereka menganggap hukum kita bisa dibeli. Mereka menghalalkan segala cara melakukan apa yang mereka mau. Mereka semua tenggelam dalam lautan obat terlarang. Banyak orang yang berharap kepada JD untuk membawa perubahan di sana seperti polisi, Charu, dan para orang tua. Para remaja dan oknum sipir itu tahu JD akan datang. Mereka berencana membuat JD tidak betah di sana. Keesokan harinya, JD datang ke penjara remaja itu. Hari pertama JD memberikan pelajaran berupa nasihat bahwa hidup ini singkat. Selalu berusahalah untuk berbahagia. Hapus semua hal-hal yang negatif, fokuslah kepada mimpimu, dan berbuatlah positif karena itu akan membuatmu berprestasi.
Beberapa anak senang dengan kedatangan JD, tapi Das anak buah Bavani sangat membenci kedatangan JD. Sore harinya, dua bocah kakak adik secara sembunyi-sembunyi menulis surat tentang keluhannya berada di penjara remaja itu. Dua bocah itu mengadu kepada JD, tapi JD mabuk dan tidur. Dua bocah itu menyelipkan suratnya di dalam kantong celana JD. Setelah itu, dua bocah itu langsung kabur karena takut ketahuan Das. Besok pagi, saat JD mau mengajar, JD mendengar para remaja itu tawuran di dalam penjara. JD terlihat cuek saja karena JD merasa itu bukan tugasnya. Dia hanyalah guru psikologi, bukan seorang polisi. Secara sembunyi-sembunyi, di malam hari dua bocah itu mengambil HP Das di semak-semak untuk menelpon JD. Dua bocah itu menelpon JD 15 kali, tapi JD tidak mengangkat teleponnya karena sedang mabuk. Dua bocah itu ketahuan Das. Das langsung melaporkan ini kepada Bavani. Bavani datang dan bertemu dengan Das. Das mengatakan, dua bocah ini menelpon Master, sang guru yang baru ditugaskan di sini. Bavani balik bertanya, siapa Master? Das menjawab, dia bukan siapa-siapa bos. Dia hanya pemabuk yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena dianggap berkhianat, Bavani menghajar dua bocah itu habis-habisan hingga tewas. Bavani lalu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh JD. Bavani tidak mau turun tangan karena menganggap JD hanyalah pemabuk yang tidak perlu dikhawatirkan. Besok pagi ketua sipir membangunkan JD dan mengajak JD ke penjara remaja. JD bingung dan penasaran, ada apa ini? Kenapa banyak polisi dan anak-anak semua berkumpul? Dan ternyata dua bocah itu digantung oleh Bavani. Ceder. JD sangat sedih. JD baru melihat kekejaman seperti ini dalam hidupnya. Bavani menemui musuh terakhirnya untuk dibunuh agar dia bisa menang mutlak dalam pemilihan ketua asosiasi supir truk. Bavani menghajar sang musuh dengan tangan perkasanya hingga tewas. JD diinterogasi polisi karena diduga menjadi penyebab digantungnya dua bocah itu. Charu datang bersama ibu dua bocah itu ke kantor polisi. Charu marah besar kepada JD karena gara-gara JD mabok, JD tidak mengangkat telepon dua bocah itu dan menyebabkan mereka berdua tewas digantung. Charu menyesal karena sudah merekomendasikan JD ke penjara remaja itu. Ibu dua bocah itu menangis sedih mengenang dua anak lelakinya. JD ditahan sementara di kantor polisi. Saat di kantor polisi, JD baru sadar ada surat di kantong celananya. Saat membaca surat dua bocah itu, JD menangis sedih. Please, Ma. Kapan tiga? Tadi masih kapan tiga? Anak buah Bavani datang untuk membunuh JD. Mereka menyobek surat itu dan tertawa di depan JD. JD marah lalu mengambil sobekan surat itu dan menghajar mereka semua habis-habisan. Setelah menghajar mereka, JD menelpon Bavani sambil menangis dan mengatakan, "Aku tidak tahu siapa dirimu. Kau mempergunakan para remaja yang tidak bersalah itu. Aku akan mencari dan menemukanmu. Aku akan berdiri tepat di depanmu dan membuatmu menjawab kematian dua bocah itu." Bavani menjawab, I'm waiting. JD kembali ke penjara remaja. JD diejek oleh Das dan gengnya karena tidak bisa berbuat apa-apa di sana. JD tetap tenang dan mulai menyusun rencana. JD mempelajari sistem yang rusak di sana. JD bertanya kepada Koki dan ketua sipir. Koki mengatakan, pasokan obat terlarang di sini dibantu oleh para oknum sipir. Ketua sipir itu mengatakan, Bavani yang menguasai tempat ini, Pak. Bavani mengirim obat-obat terlarang kepada mereka semua. Bocil-bocil di sini dipaksa untuk memakai obat terlarang. Mereka semua telah rusak dari segi kesehatan dan mental. Bavani bukan manusia. Dia seperti binatang buas. JD terus berpikir bagaimana dia mengubah para remaja itu menjadi lebih baik. JD pulang ke rumahnya dan membuang semua botol alkoholnya. JD ingin berubah menjadi lebih baik. JD bertemu dengan ibu dua bocah yang digantung itu. JD meminta maaf karena merasa bersalah. Besok pagi, JD datang ke penjara itu seperti biasa. JD mengubah penampilannya menjadi lebih rapi. Sekarang, JD lebih tegas dalam mendidik para remaja itu. JD melakukan razia terhadap barang-barang mereka di dalam sel. JD menemukan banyak sekali obat terlarang. JD membakar semua itu di depan mereka. Itu membuat Das dan gengnya semakin marah. Para remaja itu kemudian dipotong rambut dan kumisnya menjadi lebih rapi. Das semakin marah dengan JD. Das telepon Bavani dan melaporkan perbuatan JD. Das lalu berbuat onar di dalam penjara. Lalu Das menyiram kuah panas ke muka Koki karena sudah melaporkan tentang oknum sipir yang membantu memasok obat terlarang.
JD tetap tenang menghadapi para remaja nakal ini. Keesokan harinya, rutinitas di penjara selalu mengadakan pertandingan olahraga kabadi. Sebelum pertandingan dimulai, JD mengobrol dengan seorang bocil yang sedang merenung di pojokan. Bocil itu merasa takut dengan Das karena dia pasti kalah dan selalu menjadi budak pelampiasannya. JD mengatakan, rasa sakit karena takut lebih perih daripada rasa sakit karena tamparan. Majulah dengan berani dan jangan pernah takut. Bocil itu langsung berjalan dengan gagah berani menerima tantangan Das. Das mengatakan, kau boleh memilih siapapun orang di sini untuk menjadi timmu. Bocil itu membalas, oke, aku akan memanggil seseorang yang akan mengalahkanmu. Bocil itu lalu memanggil Monster! JD bermain satu tim dengan si bocil. JD berhasil mengalahkan Das dan memenangkan pertandingan. JD menyelamatkan si bocil itu dari penindasan Das. JD dan si bocil itu menjadi dekat dan bersahabat. Malam hari, JD mengumpulkan semua bocil-bocil yang masuk penjara itu karena dipaksa mengaku kejahatan orang lain. Mereka semua tidak pernah bertemu dengan Bhavani. Yang mereka tahu hanyalah Das. Mereka semua harus patuh kepada Das. Mereka semua disuruh mengatakan yang sebenarnya melalui sebuah video kenapa dia bisa masuk penjara dan bagaimana kehidupan di penjara ini. Video itu akan dibawa ke pengadilan sebagai bukti untuk membebaskan para remaja itu. Pernyataan mereka akan memberatkan Das dan menyeret nama Bhavani. Besok pagi, Charu berjalan di tengah pasar. Tiba-tiba, gerombolan preman mengejar dan mencoba melukai Charu. Charu langsung melakukan video call kepada JD untuk meminta pertolongan. JD bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, si bocil yang sedang berada di sebelah JD menyuruh Charu untuk memberikan HP itu kepada si preman. Bocil itu berbicara dengannya. Ternyata si bocil itu kenal dengan si preman. Si bocil itu dengan cerdasnya melakukan basa-basi dan menyuruh para preman itu pergi. Si bocil itu berhasil menyelamatkan Charu. JD heran dan bertanya kepada si bocil, siapa kau sebenarnya? Dari mana kau kenal para preman itu? Si bocil itu menjawab, Bapak lihat tanganku ini. Ini adalah tato khusus anak buah Bhavani. Jika kita mempunyai tato ini, kita bisa makan kenyang di warung tanpa harus membayar. Kita akan diberikan akses untuk mendapatkan obat terlarang, alkohol, dan lain-lain. Tetapi, terkadang kita disuruh mengakui kejahatan yang dilakukan Bhavani. Maka dari itu, banyak remaja yang berada di sini. Mereka semua di sini karena kejahatan yang dilakukan Bhavani. JD langsung menelusuri siapa saja anggota Bhavani yang memiliki tato di luar penjara. JD menghajar mereka satu persatu. Setelah itu, JD memerintahkan Charu untuk mengirim video pengakuan bocil-bocil itu ke kantor polisi pusat. Minggu depan, JD akan membawa para bocil menghadap hakim di pengadilan. Malam hari, JD menyelinap masuk ke markas asosiasi perkumpulan supir truk milik Bhavani. JD nekat datang sendirian dan membawa senjata berupa pulpen. JD bersembunyi di pinggir pagar. Dia melihat seseorang keluar dari kamar mandi dan memakai handuk di kepalanya. JD langsung menyanderanya dengan pulpen di lehernya. JD membawanya ke ruangan tengah. Di sana ada banyak sekali anak buah Bhavani. JD mengatakan, di mana Bhavani? Ternyata orang yang JD sandra itulah Bhavani. JD mengatakan, jika ada dari kalian semua yang mempergunakan para remaja seperti domba yang bisa kalian sembelih, maka kalian semua harus membunuhku terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, JD pulang. Bhavani marah besar dan merasa dipermalukan di depan anak buahnya. Besok pagi, sambil mandi Bhavani menelpon JD dan mengatakan, Hei JD, kau salah besar sudah mempermalukanku. Orang sepertimu pasti mempunyai banyak penggemar berat. Sekarang aku akan memberimu tugas. Silahkan kau mengambil pulpen dan kertas lalu catat siapa saja orang-orang yang kau sayangi. Jangan berharap aku akan lemah lembut kepada mereka. JD panik dan langsung menelpon Charu, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para mahasiswanya untuk menanyakan keadaan mereka. Dan ternyata anak buah Bhavani membunuh orang-orang terdekat JD. Anak buah Bhavani membunuh suaminya guru panah dengan menabrakkan truk. Mereka menikam mahasiswa kesayangan JD dengan pisau. Mereka menabrakkan truk ke mobilnya anak menteri hingga tewas. JD menangis sedih karena orang-orang terdekatnya dibunuh oleh Bhavani. Tiba-tiba Bhavani menelpon lagi dan mengatakan, JD, apakah kau sudah menghitung berapa jumlah korbannya? Jika kau macam-macam lagi denganku, setiap hari aku akan membunuh 4 orang terdekatmu. Aku tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menghalangi jalanku. JD berteriak dan marah besar kepada Bhavani. JD kembali ke penjara. JD diejek oleh gengnya Das. Mereka senang melihat JD bersedih. JD mengatakan, apakah kalian sudah merasa hebat dengan melakukan ini semua? Kalian semua seperti ini karena kalian dicekoki alkohol dan obat terlarang, sehingga kalian bisa disetir dengan mudah oleh Bhavani. Aku dulu pemabok, dan gara-gara itulah
Dua bocah itu tewas digantung. Ini semua adalah permainan politik Bavani. Bavani mempergunakan kalian sebagai pion. Di saat Bavani tidak membutuhkan kalian, kalian akan dibunuh olehnya. Apa kata Bavani, bos yang kau banggakan itu? Dia akan membunuh orang-orang yang mencintaiku? Hah? Ada jutaan orang yang mencintai hati, pikiran, tubuh, dan jiwaku di luar sana. Gengnya Das itu tersentuh hatinya dan berbalik memihak JD. Mereka mengatakan, Pak, Bavani sudah menyiapkan semua barang-barang dan dokumennya untuk menyeberangi perbatasan malam ini. Para bocil-bocil itu juga ada di salah satu truk itu, Pak. JD langsung berangkat ke sana. JD membawa serta guru panah yang suaminya dibunuh oleh anak buah Bavani. JD menerobos melewati truk-truk Bavani. Saat sudah berada di depan, guru panah bersiap-siap untuk melakukan tembakan. Setelah itu, guru panah mengambil alih setir mobil dan giliran JD yang melakukan tembakan. JD berhasil membuat truk-truk Bavani oleng dan terjatuh. Saat JD ingin membunuh Das dengan panah itu, JD memilih untuk menahan diri dan membuat Das turun dari truknya. JD terlihat marah dan menasihati Das dengan mengatakan, semua pernyataan bocil-bocil itu akan memberatkanmu. Bavani tidak akan disalahkan, justru kau yang akan disalahkan. Bavani memanfaatkanmu selama ini tapi kau tidak sadar. Bavani tidak akan membunuh anak-anak, dia akan membunuhmu. Das merasa bingung, dia harus percaya kepada siapa. Das pergi menemui Bavani untuk menyerahkan bocil-bocil itu dan ternyata benar. Bavani memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Das. Das kaget karena ternyata omongan JD itu benar adanya. Bavani hanya memanfaatkan dirinya sebagai alat kekuasaan. Das berbalik dan berpihak kepada JD. JD bersembunyi di dalam kontainer truk lalu keluar dan menghajar habis-habisan seluruh anak buah Bavani. Setelah selesai menghajar mereka semua, giliran JD berduel 1 lawan 1 dengan Bavani. Bavani sangat perkasa. Kekuatan tangan Bavani saat memukul bisa membuat bolong daging sapi frozen. JD tersungkur dengan pukulan Bavani. JD terluka parah. JD mencoba bangkit karena melihat masa depan para bocil itu ada di tangannya. JD membuka bajunya dan melepas gelang khususnya kemudian memukul ke tangan Bavani. Sekarang giliran Bavani yang tersungkur. Bavani merasakan sakit yang luar biasa di tangannya. JD memerintahkan Das untuk menyelamatkan para bocil itu. JD melanjutkan pertarungannya dengan Bavani. JD terus menghajar Bavani habis-habisan. Saat Bavani berusaha merayu JD agar membebaskannya, JD langsung mengangkat Bavani dan menggantungnya tepat di jantung Bavani hingga tewas. Bavani digantung persis seperti dua bocah itu. JD menangis sedih teringat mereka berdua. Setelah semua berakhir, pemerintah menutup secara resmi penjara remaja di sana. Para bocil dipindahkan ke penjara remaja yang lebih baik. Das menawarkan dirinya untuk dipenjara menggantikan JD. JD menolak dan mengatakan kepada Das, setiap orang harus menanggung hukuman sesuai dengan kejahatannya. JD masuk penjara bersama Das. Habis. Apa pesan dari film ini? Seperti yang dikatakan JD di film ini, 1. Hapus semua hal-hal yang negatif. Fokuslah kepada mimpimu. Yakinlah perbuatan positif akan membuatmu sukses. 2. Hidup ini singkat. Banyak masalah yang akan datang dan pergi. Hadapilah itu semua dengan senyuman. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.